Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Pinjol Mudah Cair. Jadi di sini kita akan membahas mengenai galbay di aplikasi Shopee. Jadi kita yang melakukan galbay di aplikasi Shopee atau baru aja ada keinginan melakukan galbay, sebaiknya kalian urungkan terlebih dahulu niat kalian, karena gua akan memberikan informasi bahwa melakukan galbay di aplikasi Shopee mulai dari Agustus itu sudah tidak aman. Kenapa gue mengatakan seperti ini? Karena ada beberapa ancaman-ancaman yang akan diberikan dari pihak Shopee ketika kita melakukan galbay. Jadi kalian harus perhatikan dan kalian harus ambil tindakan kalau kalian memang benar-benar tidak ingin mengambil resiko ini. Jadi ada beberapa hal yang akan gue berikan di dalam video kali ini mengenai galbay di aplikasi Shopee. Jadi kalian bisa simak sampai selesai, jadi kalian bisa mengambil tindakan yang harusnya kalian ambil. Oke, jadi yang pertama, untuk aplikasi Shopee itu adalah aplikasi berbelanja yang dimana juga memberikan menu pinjaman. Jadi kita bisa melakukan pembelian seperti data, pulsa, dan lain sebagainya. Ya, kita tahu yang namanya pinjaman pasti tidak luput dari DC. Jadi dari aplikasi Shopee ini bahaya banget ketika kita melakukan galbay. Kenapa? Karena data-data kita itu akan diacak-acak. Jadi yang diacak-acak itu bukan foto ataupun video, tetapi kontak yang ada di handphone kita. Contoh simpelnya seperti ini, ketika kalian melakukan galbay, setidaknya aplikasi Shopee kalian itu sudah pernah melakukan pengisian data ataupun isi pulsa. Yang sudah pernah kalian isikan datanya, yang sudah pernah kalian isikan pulsanya, itu pasti akan dihubungi oleh DC dari aplikasi Shopee. Ini saja sudah membuat kita resah ya, atau sudah membuat kita ini udah nggak nyaman gitu teman-teman, karena kita hanya melakukan galbay beberapa ratus ribu sudah dihubungi ke Kondar. Itu mungkin sudah membuat kita tidak nyaman. Ada lagi yang lebih parah ketika kita galbay di aplikasi Shopee. Ternyata aplikasi Shopee ini dia bisa menyadap ya. Emang dia tidak meminta izin akses kontak, tetapi yang perlu kalian ketahui, aplikasi Shopee ini menyadap kontak-kontak yang ada di ponsel kita. Ini menurut pengalaman pribadi gue sendiri teman-teman. Jadi di mana gue melakukan galbay di aplikasi Shopee, di sini yang dihubungi itu bukan gua, bukan kontak darurat gua, dan juga bukan dari nomor ataupun WA yang sudah pernah gua isikan datanya ataupun pulsanya. Bukan di situ yang dihubungi, tetapi yang dihubungi adalah kontak lain dari kontak yang sudah gua simpan. Oke, jadi contoh simpelnya seperti ini. Gua menyimpan nomor keluarga, ya misalkan kakak. Dan yang dihubungi ini adalah kontak dari kakak gua teman-teman. Jadi bahayanya Shopee melakukan galbay Shopee untuk saat ini mulai dari Agustus, bahayanya mereka menghubungi nomor dari kontak kita dan menghubungi orang pentingnya. Contoh seperti yang gue berikan tadi, kakak, dan yang dihubungi adalah misalkan pacarnya kakak gua atau kerabat dekatnya dari kakak gua. Itu yang lebih bahayanya teman-teman. Nah, jadi untuk tindakan yang harus kalian ambil ketika kalian melakukan galbay di aplikasi Shopee, ya kalian tinggal pilih kalian ingin bayar atau kalian ingin biarkan aja. Kalau gue sendiri pribadi, gue biarin. Kenapa? Ada beberapa alasan yang gue ambil ketika gue memang sudah disebar data seperti itu. Di sini kesannya kita itu ketakutan teman-teman. Jadi ketika kita sudah diancam seperti itu dan kita pasti ada pemikiran untuk melakukan pembayaran. Sebenarnya itu merugikan kita sendiri. Karena kalau misalkan kita melakukan galbay di aplikasi Shopee dan data kita sudah disebar, lalu kita melakukan pembayaran, itu ruginya rugi banget menurut pribadi. Karena data kita sudah disebar, kita sudah dipermalukan, lantas
ngapa kita bayar ke pinjaman atau tunggakan kita. Karena data-data kita sudah disebar, sudah dipermalukan, ya udah biarkan aja. Lagian juga untuk rahasia kita, ya kita katakan rahasia ya, pinjaman atau hutang itu kan pribadi. Rahasia kita sudah disebar dan kita sudah dipermalukan, untuk apa kita membayar? Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalian, gue menyarankan kuat-kuatkan aja mental ketika memang kalian benar-benar niat ingin melakukan galbay. Ya karena untuk resiko galbay di aplikasi Shopee saat ini ya menghubungi kontak dan kontaknya lagi. Ini yang paling menurut gue paling kocak. Karena ada pengalaman pribadi lagi teman-teman. Ini dari teman gue sendiri yang melakukan galbay, yang dimana dia memiliki mantan. Memang nomor mantannya sudah tersimpan ya. Tetapi yang dihubungi dari DC-nya atau yang dihubungi DC-nya itu bukan mantannya, melainkan orang tua dari mantannya ini teman-teman yang dihubungi. Nah kalian harus mempertimbangkan ketika kalian ingin melakukan galbay di aplikasi Shopee ini, karena ini bahaya banget kalau memang menyemarkan nama baik kalian. Jadi kalau kalian emang tidak ingin reputasi nama kalian itu jelek atau kalian tidak kuat mentalnya, ya lebih baik dilunaskan aja. Tetapi saran gue itu rugi banget ya, itu rugi banget teman-teman. Jadi kalian harus pertimbangkan baik-baik. Nah oke teman-teman, jadi mungkin informasi yang gue berikan cuma di sini aja. Semoga untuk video pada kesempatan kali ini dapat memberikan informasi baik penting untuk kalian. Dan untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.